Halo teman-teman, hari ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi dunia pembelajaran yang penuh inovasi dan kreativitas. Bayangkan sejenak jika kita dapat mengubah cara kita belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Apa yang akan terjadi jika siswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga menemukan pengetahuan dengan cara yang interaktif dan mendalam? Nah, disinilah peran penting dari ketiga metode pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu metode Discovery Learning, In-Teaching, dan Peer-Teaching. Nah, ketiga metode ini bukan hanya sekedar teknik pengajaran, mereka adalah jembatan yang menghubungkan siswa dengan dunia pengetahuan secara lebih berarti. Simak pembahasan kami berikut ini. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu definisi metode Discovery Learning, In-Teaching, dan Peer-Teaching. Yang pertama, metode Discovery. Metode ini adalah metode pembelajaran yang menekankan pada penemuan dan eksplorasi aktif oleh siswa. Bayangkan, jika setiap siswa adalah seorang penjelajah, metode Discovery Learning mengajak siswa untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Dalam proses ini, mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menggali ide-ide baru. Dengan bertanya, bereksperimen, dan merenungkan, siswa akan merasakan kepuasan saat menemukan jawaban sendiri. Ini adalah cara yang luar biasa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas mereka. Yang kedua, metode In-Teaching. Metode ini adalah metode pembelajaran yang berfokus pada menarik minat dan motivasi siswa melalui pendekatan yang menarik dan relevan. Metode ini dirancang untuk menggugah minat dan ketertarikan siswa. Dalam dunia yang penuh distraksi ini, bagaimana kita dapat menarik perhatian siswa? Dengan menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan relevan, kita dapat memicu rasa ingin tahu mereka. Melalui cerita yang menggugah emosi, tantangan yang menarik, dan konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa membuat pembelajaran menjadi sesuatu yang tidak terlupakan. Yang terakhir, mari kita bahas Peer-Teaching, metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam. Dalam era digital ini, teknologi bukan hanya alat, tetapi juga jembatan menuju pengetahuan. Dengan menggunakan platform virtual, simulasi, dan aplikasi interaktif, siswa dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan belajar dari mana saja. Ini adalah kesempatan bagi siswa untuk membawa kelas ke dunia yang lebih luas. Bagian B yaitu prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar dari metode teaching dan in-teaching. Teaching yaitu yang pertama aktivitas dan keterlibatan siswa. Siswa itu terlibat secara aktif dalam memproses pembelajaran melalui eksplorasi, eksperimen, dan penemuan. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya itu seperti siswa dapat terlibat dalam berbagai klub atau organisasi di sekolah, seperti klub debat atau klub musik. Yang kedua itu pembelajaran berbasis masalah. Fokus dalam memecahkan masalah nyata atau hipotetik yang memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreativitas. Contohnya itu proyek desain dan inovatif di bidang teknologi. Siswa itu diberikan tugas untuk merancangkan solusi atau inovatif untuk mengurangi limbah plastik atau limbah plastik di sekolah. Yang ketiga itu fasilitas dan dukungan. Pengajaran penerapan sebagai fasilitator menyediakan dukungan atau mereka bantu siswa melalui umpan balik
petunjuk dan bidang tetap menguraikan atau memberikan jawaban secara langsung. Contohnya itu perpustakaan atau tempat yang menyediakan akses berbagai buku dan sumber informasi untuk mendukung keterlibatan mendukung siswa. Yang keempat itu konstruktivisme atau mengutamakan pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Ini mencukup memahami bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi aktif dengan materi dan lingkungan. Yang kelima itu refleksi. Siswa didorong untuk menunjukkan pengalaman belajar atau mereka mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam konteks lain. Yang keenam itu pengembangan keterampilan kritis, yaitu dalam pengembangan keterampilan kritis ini yaitu mengutamakan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Siswa belajar untuk mengajukan pertanyaan atau menganalisis informasi dan menarik atau kesimpulan berdasarkan teman mereka sendiri, atau dalam konteksnya itu bahwa mereka itu berdasarkan temuan mereka sendiri itu. Yang ketujuh yaitu pembelajaran kolaboratif, mendorong kerjasama diskusi dalam kompleks di mana siswa dapat berbagai ide atau saling membantu dan belajar dari pengalaman satu sama yang lain. Dengan prinsip-prinsip ini, metode Desveri interview ini teaching bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan memotivasi siswa untuk menjadi pembelajar. Nah, teman-teman, metode-metode tersebut memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran secara aktif, di mana siswa terlibat langsung dalam proses belajar yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Artinya, melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar, baik melalui diskusi, eksperimen, pemecahan masalah, atau kegiatan lain yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran. Kelebihan yang kedua yaitu pengembangan keterampilan kritis, di mana mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan secara mandiri. Proses ini mendorong siswa untuk tidak menerima informasi secara mentah, tetapi juga menilai dan mempertanyakan dengan kritis. Yang ketiga yaitu kemandirian, di mana membantu siswa mengembangkan kemandirian dalam belajar dan keterampilan untuk mencari dan menganalisis informasi secara mandiri. Dengan mengembangkan kemandirian siswa menjadi lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk menemukan jawaban atas pertanyaan atau tantangan yang dihadapi. Yang keempat yaitu kolaborasi, di mana mendorong kerjasama dan komunikasi antara siswa, meningkatkan keterampilan sosial dan kolaboratif. Kelebihan yang terakhir yaitu motivasi dan keterlibatan, di mana siswa seringkali lebih termotivasi dan terlibat ketika mereka aktif dalam proses penemuan. Artinya, siswa lebih cenderung merasa termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran jika mereka aktif terlibat dalam proses penemuan dan eksplorasi. Nah, ketika siswa diberikan kesempatan untuk menemukan jawaban atau memahami konsep secara mandiri, mereka merasa lebih memiliki kontrol atas pembelajaran mereka.